Halo semuanya, jumpa lagi dengan Riko di obrolan biji kopi. Ini kita udah lama gak bikin video ya, jadi maaf karena kita agak sibuk ya. Nah, dan kebetulan sekarang kita ada di Kediri nih, kita lagi ngembangin jaringan. Oke. Kita hari ini di lokasi Posarang. Ini ada hutan. Ini enak ya, rindang gitu, sunyi, walaupun banyak kendaraan. Cuman burungnya pada kemana nih, nggak ada ya? Iya ya. Oke. Takut kena COVID juga. Sekarang kita balik ke topik. Nih, aku dengar-dengar gelombang COVID yang ketiga mau ada lagi nih. Nah, COVID kan sangat berdampak pada ekonomi kan. Ya. Kalau perusahaan tuh kan sekarang waktunya, mikir keras gitu. Banyak usaha, contohnya hotel, tempat wisata, itu pada bangkrut. Nah, kira-kira menurut Papa ada nggak ya yang bisnis tuh bisa long term, bahkan di saat pandemi pun tuh kita bisa survive? Kira-kira apa aja ini Pak? Ya kita bicara tentang kondisi umum dulu lah, yang nggak usah ekstrim pandemi lah. Oke. Memang ada beberapa kategori atau tipe bisnis yang memang jangka panjang. Oke. Contoh misalkan pendidikan. Pendidikan itu sampai kapanpun, karena ya memang semua orang harus sekolah ya. Butuh nambah ilmu. Nah, walaupun ada COVID pun ya pendidikan toh tetap online. Ya. Tapi berubah bentuk caranya. Nah, pendidikan itu long term. Oke. Kemudian bisnis transportasi itu long term. Transportasi. Ya karena manusia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Itu sampai kapanpun. Oke. Nah, malah sekarang manusia makin mobile kan. Ya. Itu transportasi. Teknologi di transportasi pun terus maju ya. Lantas apa lagi ya, bisnis telekomunikasi, betul. Karena manusia saling terhubung. Telekomunikasi, termasuk di dalamnya ya ini internet toh. Oh ya, internet. Nah, itu apalagi ya? Ekspedisi ya, betul. Ekspedisi itu tumbuh pesat karena adanya online. Dampak dari pembelanjaan online. Bisnis online juga long term karena ya orang bisa beli barang apapun dari manapun, diantar sampai ke rumah. Sampai nyari barang yang sulit pun juga bisa ya? Bisa ya, contohnya Amazon, eBay, ya kan, Alibaba, kalau di sini Tokopedia, ya kemudian Blibli, Lazada banyak. Terus apalagi? Itu long term itu. Bisnis kesehatan. Kesehatan long term, ya, rumah sakit, farmasi, obat-obatan, ya, dokter, ya semua. Kenapa ya? Karena manusia itu makin hari makin banyak yang sakit. Apalagi pola hidup hari ini, pola hidup nggak sehat, makanan ya, junk food, ya pewarna, belum lagi lingkungan sekitar, polusi, radiasi, ya, kemudian ya pola hidup, stres. Nah, sehingga sekarang banyak usia 40 stroke, 50 stroke, kanker segala macam. Bisnis kesehatan itu nggak ada matinya. Coba kita lihat jumlah rumah sakit tumbuh terus ya, nggak ada yang kosong, apalagi di era pandemi. Tambah sampai penuh ya. Nggak ada yang pakai diskon. Hotel itu didiskon habis-habisan, rumah sakit nggak ada diskon. Dokter nambah terus, nggak cukup terus. Gitu. Obat-obatan, industri farmasi itu berkembang luar biasa. Jadi kalau mau bisnis yang long term ya bidang kesehatan. Itu. Cuman bidang kesehatan itu modalnya luar biasa besar. Oh iya, kalau kita membangun kayak rumah sakit gitu. Oh iya, rumah sakit, industri kayak gitu itu di bidang kesehatan itu modalnya sangat besar. Terus gimana? Kalau orang rata-rata sih nggak bisa masuk, itu kan harus ada expertnya, harus ada risetnya, laboratorium. Nah, tapi misalkan kamu nemukan satu obat, vaksin atau apalah yang bisa membuat manusia kebal untuk virus corona apapun, ya kamu jadi kaya raya kan gitu. Maka iya, atau kamu nemukan obat kanker, obat untuk stroke, wah ini luar biasa. Memang orang itu rela sampai jual rumah, jual sembarang hanya demi untuk bisa sehat bisa sembuh. Jadi kesehatan memang sudah terbukti bisa long term. Nah, bagi kita nih yang orang-orang biasa nih, gimana bisa caranya masuk bisnis kesehatan? Ya, kalau misalnya itu bisnis kesehatan butuh modal besar, apa ada memang
kita bisa terjun ke bidang kesehatan, tapi dengan modal yang minim. Ada ya personal franchise seperti yang Personal kita franchise. kerjakan AFC sekarang, seperti di Ya. maskermu itu AFC, Asayama Family Club, itu kan perusahaan farmasi sudah 51 tahun di Jepang. Kalau di luaran sana, di negara lain ya memang AFC itu konvensional. Nah, kita bersyukur di Indonesia ini boleh menggunakan sistem personal franchise, network marketing. Jadi kita nggak perlu invest sampai gede-gedean ya, nggak perlu riset, nggak perlu macam produknya sudah disiapkan untuk kita. Tugas kita hanya mengenalkan ke orang lain. Nah, sehingga ini Peluang, potensi peluang untuk mendapatkan income dan bisa membantu orang banyak. Itu besar sekali. Bayangkan penduduk Indonesia aja 70 jutaan mungkin. Belum lagi tahun depan kita akan masuk ke Malaysia, masuk ke Amerika dan beberapa negara lainnya. Iya. Jadi kita bisa terjun, bisa ngikut, bisa masuk ke bisnis kesehatan tanpa harus risiko dan modal yang tinggi. Wah, hebat. Potensi income-nya unlimited. Teman-teman tuh banyak yang sudah dapatkan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Ya terserah percaya nggak percaya, tapi memang ada. Itu. Jadi kalau dari semua ini ekspedisi, telekomunikasi, pendidikan, lantas transportasi, kesehatan, ini kesehatan nih. Ngomong-ngomong, produk-produk ASC itu sekarang itu dicari orang loh, bukan kita yang ngejar-ngejar orang. Karena apa? Ya memang terbukti. Testimoninya banyak. Teman-teman bisa searching di YouTube ya. Banyak sekali testimoni. Banyak sekali. Nah, memang bukan obat, tapi memang karena ada patennya. Jadi ada paten fungsi. Nah, paten itu apa sih? Paten manfaat itu apa sih? Paten itu harus terjadi, mutlak terjadi. Sesuai dengan risetnya. Jadi kalau Subarasi, SOP Subarasi, patennya kan regenerasi sel. Berarti ya kalau kita konsumsi itu siapapun harus terjadi regenerasi sel. Kemudian anti penggumpalan darah, anti hipertensi, ada lagi yang patennya bisa melawan tumor, kanker ya kan, hepatitis, meningkatkan sistem imun. Nah, produk-produk ini yang luar biasa, yang bisa long term. Jadi mengakhiri video yang agak kacau balau ini karena jalanan rame, banyak gangguan. Yang perlu kita highlight itu apa sih? Pertama, perusahaan yang long term, yang dicari orang, yang bisa tahan di kondisi apapun, bahkan di era yang di saat yang paling sulit seperti kondisi pandemi, yaitu bisnis kesehatan. Ya kan? Yang perlu di-highlight lagi adalah ini perusahaan farmasi sudah 51 tahun. Artinya sudah. Kemudian ini bukan perusahaan MLM, bukan perusahaan network marketing, bukan perusahaan yang didirikan dengan tujuan network marketing, ya kan? Itu. Kemudian ketiga, produknya punya paten manfaat, artinya harus terjadi, mutlak terjadi sesuai risetnya. Gitu. Kemudian ya mungkin yang terakhir adalah pangsa pasarnya luas. Repeat ordernya tinggi, sehingga teman-teman kalau mau tekun di bidang ini 1-2 tahun, teman-teman bisa punya penghasilan puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulan. Oke gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. See you.